Pemirsa, selalu ada hikmah. Balik lagi kita ngambil hikmah dari guru kita ini, Bapak Dahlan ya. Kali ini kau pengen tanya tentang peralatan tempur beliau ketika lagi bersihin jalan. Pak, peralatannya banyak ya Pak ya? Banyak. Nah ini salah satunya. Iya, Saya boleh cobain ya Pak ya? silahkan Pak. Masya Allah. Ini helm. Fungsinya apa pakai helm Pak? Ini Pak. Untuk menghindari ini Pak, kalau motong rumput tuh apa sih? Menghindari untuk ke mata. Oh, bisa ada Iya, unsur kena kalau mata. ke Gini ini- pakainya ya? Iya, Wih, oh Itu- iya kadang bisa kena. apa batu-batu kecil itu Pak? Oke. Mental. Sebelum pakai ini berarti pernah nggak Pak ngalamin kejadian kena? Ini Muka. kena ini bengkak. Oh, Kena ya Allah, bitis. kelempar batu ya. Cuman sekarang kan betis. pakai sepatu yang tinggi itu loh. Khusus ya, Iya, ada khusus. terlapis ya. Dan ini sapunya ya Pak ya? Sapu buat Saya bersihin. cobain ya Pak ya? Iya. Sila. Ini emang agak pendek, berarti kudu agak bungkuk gini ya Pak? Iya. Lumayan ya, pegel juga. Ini saya insya Allah masih cukup muda aja, meskipun nggak muda-muda banget, lumayan. Apalagi Bapak ya. Dan ini sehari bisa berapa jam gini nyapu kayak gini Pak? Ya dari pagi sampai sore Pak. Lah, Kalau Allah, membersih itu ya. Masya Allah. Dan ini yang kadang suka lupa orang, padahal jasanya luar biasa banget. Alhamdulillah. Dan gara-gara ini jalanan jadi enak, bisa dilewatin, bisa nyaman orang berlalu lalang. Masya Allah. Makasih banyak ini Pak Dahlan, saya mewakili warga Cikunir dan sekitarnya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Selama ini perjuangannya seperti apa Pak? Suka ada yang ngeremehin nggak Pak? Atau malah jadi kayak ngapain sih? Keluarga sendiri juga dukung nggak sih Pak? Ya, sih kalau keluarga kan awalnya saya keluar itu ya mangsa bodoh gitu ya. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah nggak diomelin, Pak. Oh, dulu sempat diomelin. Wah, sampai saya bahasa ini mah agak kasar gitu ya. Oke. Tapi ya alhamdulillah sih sekarang udah ngerti gitu. Ngerti ya. Iya. Diomonginnya apa kan? Ngapain? Nggak ada duitnya, nggak ada apa? Diomongin. Ada sih orang pada bilang, ngapain bau-bau kan gitu. Kadang pada buang sampah dalamnya binatang Pak, banyak, sering tuh. Bangkai binatang. Dibungkus plastik. Apa tikus gitu atau? Bukan tikus, kadang-kadang anjing, kadang-kadang kucing gitu Pak. Terus kalau nemu yang kayak gitu dikemanain? Ya Dikuburin? saya gali, terus saya pendem Pak supaya nggak bau kemana-mana kan gitu. Ya saya sih ikhlas aja, nggak ada beban gitu. Karena baunya kemana-mana Pak. Udah Mungkin nemu bisa berapa bangkai berarti pasti? Waduh, sering Pak. Ya. Itu memang Piaraannya sengaja kali dibuang ya, ke situ. hati, Iya, Jadi tempat orang malah jadi orang nganggapnya itu tempat buang padahal bukan. iya, Anak Bapak ada 9 betul Pak? iya. Cuman ada yang udah dewasa. Heeh. Ya. Yang masih sekolah ada berapa Pak? Tinggal 2 Pak. Tinggal 2 ya. Tapi kan Masya Allah ini berarti harus perlu biaya yang nggak sedikit. Terus ini masih dengan nyapu ini sukarela. Berarti mohon maaf Pak, pemasukan Bapak nafkah nyari uangnya dari mana berarti Pak? Ya, saya sih ikhlas aja Pak. Nggak ada beban buat saya ya. Dan kalau di jalan itu alhamdulillah saya nambah kesehatan, nambah pulih Pak. Oke. Iya, itulah ada hikmahnya di situ Pak. Karena kan jadi gerak, Iya, olahraga. jadi gerak gitu. Terus alhamdulillah bugar. keluarga yang di rumah pun juga jadi ada kemampuan ini. Jadi sekarang dalam pemulihan ya alhamdulillah udah mulai ini gitu Pak. Udah mulai kesehatannya udah mulai ini kan udah setruk Pak. Baik. Iya. Oke. Ya itu mungkin doa juga dari masyarakat juga yang Masya Allah. kadang-kadang nanya, Pak, Bapak orang apa? Saya Pak warga, saya bilang gitu. Lah, kok siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh, saya bilang. Saya Inisiatif sendiri. ya. Iya. Masya Kok Allah. sepanjang ini Bapak sendiri? Iya, saya bilang gitu. Saya pikir orang bekerja di ini, bukan. Saya bilang, saya sendiri aja. Kebetulan saya warga sini, saya bilang gitu. Dari warga pernah ada apresiasi apa gitu Pak? Tahu-tahu memberikan hadiah atau apa pernah? Ya, kalau dari warga sih suka Atau yang lewat gitu? ngasih ini untuk ngopi gitu kan. Kan Oke, memang saya rezeki tulisin ya. ada buat tolong bantu untuk ngopi, saya tenaganya gitu Pak. Oh, Ya, akhirnya jadi ada aja ya. Selama 1 bulan tuh pernah pertama itu yang saya bilang Hah? nggak ada tulisan. Itu alhamdulillah sih Pak, bawa bekal dari rumah gitu ya. Heeh. Dalam 1 bulan. Cuman Bulan. jadi masalah juga tuh di rumah kan. Gitu. Iya, Akhirnya kan? saya punya pikiran nih, saya tulisin Ya aja udah, dah. saya tulis. Iya. Pernah dapat berapa paling gede Pak?
Ya, Pernah dapat berapa paling gede? nggak nentu Pak. Kadang-kadang sehari dapat, kadang-kadang enggak. Ya gitu Pak. Kadang-kadang 2 hari masak, kadang sehari istirahat. Oh gitu. Jadi ya cuma nasi doang gitu Pak sama garam. Udah, saya di rumah sih untungnya nggak ada tuntutan gitu Pak. Karena memang kondisinya begitu gitu. Karena selama saya udah di jalan, anak-anak udah nggak ngebantu lagi gitu. Pada gede juga. Iya, karena udah tadinya sih karena saya di rumah masih ditanggung anak-anak gitu. Oke. Nah sekarang pas udah itu mah ya udah, saya kadang-kadang dapat rezeki, alhamdulillah saya bersyukur gitu. Cuman saya kepengen ketemu orang tua juga, pulang nggak jadi mulu. Orang tua di mana? Di Garut, cuman Garut aslinya. iya, ibu memang udah tua sih, udah 100 lebih ya usianya. Awalnya saya mau pulang nggak punya uang, sampai ngurus dari RT RW sampai ke kepolisian Pak. Nekat saya mau pulang jalan kaki Pak. Nah, Akhirnya gimana? nggak dikasih izin sama polisi. Heeh. Balik kedua, malah telepon anak saya tuh. Bagaimana nih pas bulan haji ya? Heeh. Bapaknya nih kok nggak diurus begini-gini gitu kan? Ya, udah nanti aja ya habis lebaran gitu. Akhirnya Ya, bisa pulang habis juga, lebaran, tapi habis ya. lebaran. Pulang dah ceritanya Pak. Heeh. Sampai sekarang itu cuma sekali-kalinya itu doang ketemu orang tua saya itu. Udah bertahun-tahun. Tahun berapa itu? Pas meninggal ibu saya kan Agustus ya kemarin. Heeh. Nah sebelum Agustus itu saya ketemu ibu gitu sebelumnya. Pas lebaran haji itu. Nggak lama setelah sebelum itu Ya, ya, pas alhamdulillah hajian. Pak, saya minta maaf sama orang tua. Saya bersihin mukanya. Mantap. Tangannya sampai kaki gitu saya. Saya minta maaf sama orang tua saya, takut ada dosa Pak. Pada saat itu. Akhirnya saya minum Pak, saya ikhlas. Aduh, Barang bekas ibu bersihin saya ya. seneng banget itu Pak. Saya bersihin tempat tidurnya karena bau Pak. Ada bakti. Pas Agustus kemarin memang niat mau pulang. Duluan malahan dia. Kebetulan saya diundang oleh Pak Dedi waktu itu. Kang Deddy Mulyadi. Iya. Heeh. Terus malamnya memang tadinya beberapa kali koma Pak ceritanya itu. Tiba-tiba ibu saya bisa bicara lagi gitu loh. Melihat itu, Kayak ya. orang sehat gitu loh Pak. Nah Sekali malam itu jam kesulitan 11 tuh terakhir. masih istilahnya masih normal gitu. Mana anak-anak gitu kan nanya. Nah cuman saya punya saudara ini nggak nelpon ke saya karena HP dimatiin. Pagi-pagi jam 5 kaget juga saya. Ya Allah. Ibu udah meninggal katanya mama katanya jam 12 lewat katanya gitu. Ya saya bilang kalau saya ngejar juga kebetulan lagi nggak punya ongkos waktu itu Pak. Iya, Ya akhirnya diongkosin lah sama Pak Dedi. Alhamdulillah saya Pasti sampai akhirnya gitu. Iya. doanya tetap sampai ya. Pemirsa ini Masya Allah, kau makin penasaran dengan kisah beliau. Yang Masya Allah dengan perjuangan menemui ibunya. Yang kemana-mana kita akan lanjutkan setelah segmen berikutnya. Setelah iklan berikutnya tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah.